Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anakku yang Abi cintai dan juga para pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita bisa melanjutkan kembali kuliah subuh online. Kali ini Ramadan hari yang ke-8. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberkahi setiap amal kebajikan kita. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Kemarin kita sudah mengawali pembahasan tentang faktor yang pertama yang akan mendatangkan kebahagiaan, yaitu apa Mas Abdullah? Iman dan amal saleh. Iman dan amal saleh kalau digandeng. Iman dan amal saleh kalau digandeng. Iman itu yang dimaksud adalah Mas Anjas, keyakinan yang ada dalam hati. Amal saleh apa Mas Usama? Mas Ukasha? Iman adalah amal hati, kalau amal saleh adalah perbuatan. Bagus ya. Dalilnya bahwa iman dan amal saleh akan mendatangkan kebahagiaan adalah Al-Quran surat apa, ayat berapa Mas Abdullah? Ayat 97. Bunyinya apa Mas Abdurrahman? Man 'amila salihan dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahu ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Bagus. Ini ayat yang kemarin kita baca. Sekarang kita akan lanjutkan insyaallah pembahasan tentang ayat ini. Silahkan dibuka halaman 6. Mas Usama dibaca di dalam ayat ini. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitakan dan menjanjikan bagi orang yang dapat memadukan antara iman dan amal soleh untuk mendapatkan kehidupan yang baik di dunia ini dan balasan yang baik pula di dunia dan akhirat. Lanjutkan Mas Anjasya. Alasannya sudah jelas, karena orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman yang benar yang membuahkan amal soleh dan dapat memperbaiki kondisi hati, moral, tingkah lakunya atau urusan keduniaan dan akhiratnya. Berarti dia sudah mempunyai fondasi yang kuat untuk menghadapi segala kemungkinan. Iya, Mas Ukasha. Yang mendatangkan kebahagiaan dan kesenangan maupun kemungkinan buruk yang dapat mendatangkan keguncangan, kesempitan dan kesedihan. Ya, Mas Abdullah. Kebahagiaan dan kesenangan mereka sambut dengan sepenuh hati, mensyukuri dan bergunakannya untuk hal-hal yang bermanfaat. Dan bila mereka berhasil menerima dan mempergunakannya dengan cara semacam itu, maka implikasi yang adalah akan timbul hal besar lain yang kebaikan dan kelebaran, keberkahan, lebih kebahagiaan dan kesenangan. Yang pertama ini sebagai akumulasi sukacita dan keinginan untuk mempertahankan keberadaan dan keberkahan nikmat tersebut, serta harapan untuk memperoleh pahala syukur. Mas Abdurrahman. Itu pula dengan cobaan, kemudaratan, kesempitan dan keruwetan hidup, baik yang mampu ia atasi dipecahkan, yang hanya dapat diminimalisir, dilakukan, dan yang mau tidak mau harus dilakukan, maka harus dia atasi dengan kesabaran.
Dan sebagai dampak dari akumulasi kemampuan menghadapi ujian plus cobaan dan kekuatan, juga akumulasi dari kesabaran plus pengharapan terhadap pahala. Maka mereka akan mendapatkan hal-hal besar lainnya yang dengan hal-hal tersebut semua ujian dan cobaan apapun tidak akan terasa. Bahkan akan berubah menjadi kesenangan dan harapan-harapan baik, serta keinginan untuk mendapatkan karunia dan pahala dari Allah. Ya, di sini penulis Syekh Sa'di rahimahullah azza wa jalla menjelaskan tentang apa rahasianya iman dan amal saleh mendatangkan kebahagiaan. Kenapa orang yang beriman dan beramal saleh itu bisa bahagia? Karena iman dan amal saleh itu mendatangkan kekuatan. Apa? Iman dan amal saleh mendatangkan kekuatan. Kekuatan lahir atau batin? Dua-duanya. Lahir dan batin. Jasmani dan rohani. Ketika dia punya kekuatan, maka itu akan menjadi modal yang dahsyat untuk menghadapi semua suasana hidup. Suasana kondisi hidup. Orang yang hidup itu senang atau susah? Kadang senang, kadang susah. Kadang senang, kadang susah. Kadang lapar, kadang kenyang. Kadang menangis, Kadang ketawa. kadang tertawa. Kadang rezekinya lancar, Kadang seret. kadang seret. Kadang akur sama teman, Kadang karam. kadang tukaran. Itu namanya kondisi manusia. Seperti roda. Kadang Di atas. di atas, kadang di bawah. Manusia yang hidup di dunia itu pasti mengalami kondisi itu. Ada senang, ada susah. Sekarang Abi tanya. Semua orang menghadapi kondisi senang dan susah. Apakah itu semua manusia atau apakah itu untuk semua manusia atau hanya untuk orang kafir saja? Untuk semua manusia. Orang yang beriman pernah nggak menghadapi suasana susah? Pernah. Contohnya siapa? Mas Abdul Rahman. Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pernah nggak menghadapi sesuatu yang membuat beliau menjadi sedih? Pernah? Pernah. Contohnya apa? Di kota Taif. Kota Taif. Diapain? Mas? Dilemparin batu. Pernah nggak Rasulullah SAW kelaparan? Pernah. Kapan masuk? Waktu perang Khandaq. Ketika nggak ada apa? Parit. Sampai apa? Diikat batu. Berapa? 3 atau 2. Para sahabat yang lain cuma berapa? 1. Batunya cuma 1. Pernah beliau menghadapi itu? Rasulullah SAW pernah nggak di rumahnya itu tidak ada makanan? Pernah. Nggak ada yang dimasak. Berapa lama? 3 bulan. 3 purnama. 3 purnama. Purnama terbit, nggak ada makanan. Purnama terbit, nggak ada makanan. In hiya ilal aswadan. Yang dimakan itu hanyalah kurma dan air putih. Bayangkan. Gimana kalau misalnya besok kita buka puasanya cuma pakai kurma dan air putih? Setuju? Sanjas? Hah? Rasulullah SAW orang yang paling beriman itu menghadapi suasana yang susah. Biasanya orang itu gelisah dan tidak bahagia ketika susah. Orang yang beriman, dia punya kekuatan. Dengan iman dan amal salehnya, sehingga dalam kondisi apapun, dia bisa tetap hidup bahagia. Kalau dia lagi senang, maka dia bersyukur. Dan kalau dia lagi susah, maka dia kalau lagi senang bersyukur, kalau lagi susah bersabar. Syukur dan apa? Sabar. Itulah buah kekuatan ketika orang beriman dan beramal saleh. Contohnya syukur apa Mas Anjas kalau lagi dapat nikmat? Alhamdulillah. Ini syukur dengan lisan. Kalau syukur dengan perbuatan apa Mas Usama?
menggunakan nikmat itu untuk beribadah kepada Allah. Masya Allah, menggunakan nikmat untuk beribadah kepada Allah. Punya mata digunakan untuk apa, Mas Abdullah? Melihat apa? Al-Quran. Punya telinga untuk apa, Mas Abdurrahman? Dengerin murotal, dengerin pengajian. Itu namanya syukur dengan perbuatan. Jadi syukur dengan ucapan tadi alhamdulillah, dengan perbuatan digunakan untuk hal yang bermanfaat. Kemudian syukur dengan hati. Apa coba? Ada yang tahu syukur dengan hati gimana caranya? Suka? Syukur dengan hati maksudnya apa? Mengimani bahwa seluruh nikmat itu berasal dari Allah. Masya Allah, santa, Mas Usama. Meyakini bahwa seluruh nikmat itu bersumber dari siapa, Mas Anjay? Dari Allah Azza wa Jalla. Jadi ketika dia dapat nikmat, dia nggak lupa daratan. Ada sebagian orang kalau duitnya banyak digunakan untuk foya-foya. Digunakan untuk judi, digunakan untuk beli hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, Mas Anjasya? Kalau punya duit buat apa? Buat apa, Mas? Hah? Bersedekah. Ini ketika dapat nikmat. Nah, yang kedua, ketika dia sedang susah, maka dia hadapi itu dengan sabar. Ya, makanya orang yang kemarin kan Abi sampaikan, ada orang lapar tapi hatinya tetap tenang. Ada orang kenyang, hatinya gelisah. Kenapa? Karena orang yang punya keimanan saat dia lapar, dia tetap bersabar. Dia yakin, oh ini dari Allah Azza wa Jalla. Ujian ini kita hadapi. Jadi kalau misalnya lagi puasa, Mas Anjasya, nggak usah bilang apa? Lapar. Namanya orang puasa ya. Lapar, sudah, jalani saja. Ya, itu adalah ujian kehidupan yang harus kita hadapi dengan keimanan. Jadi, inti dari kajian kita hari ini, bahwa iman dan amal soleh akan mendatangkan apa tadi? Kekuatan untuk menghadapi suasana hidup yang senang dan yang susah. Kalau senang kita ngapain? Bersyukur. Kalau susah kita ngapain? Kita bersabar. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.